Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Sofia dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 1 kelas A. Di video ini saya ingin melaksanakan penugasan untuk ulangan akhir semester yang telah diberikan oleh Bapak dosen Muhammad Abdul Malik MPD. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang penyelenggaraan jenazah dalam Islam. 1. Penyelenggaraan jenazah dalam Islam adalah salah satu kewajiban fardu kifayah bagi umat Islam. Fardu kifayah artinya jika sudah ada sebagian umat Islam yang melakukannya, maka kewajiban tersebut gugur dari umat yang lain. Namun, jika tidak seorang pun yang melaksanakan, maka seluruh umat akan berdosa. Ada pula dasar hukum. Hukum penyelenggaraan jenazah terdapat dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma ulama. Salah satu dalilnya adalah tunaikanlah hak jenazah. Sesungguhnya hak jenazah atas kalian adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Hadis riwayat Muslim. Ada pula tahapan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Jenazah dimandikan oleh orang yang dipercaya, biasanya keluarga atau ahli waris. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan perempuan juga dimandikan oleh sesama perempuan. Suami juga boleh memandikan jenazah istrinya, begitu pula istrinya boleh memandikan suaminya. Ada pula tata cara memandikan jenazah, dimulai dengan membersihkan kotoran, lalu mengalirkan air, diikuti dengan membasuh seluruh tubuh menggunakan sabun atau daun bidara. Yang kedua, mengkafani jenazah. Jenazah dikafani menggunakan kain putih bersih yang melambangkan kesederhanaan. Jenazah laki-laki menggunakan 3 lembar kain kafan, sedangkan perempuan menggunakan 5 lembar kain kafan, penutup kepala, baju, dan 3 lapisan kafan. Yang ketiga, mensalatkan jenazah. Salat jenazah dilakukan dengan posisi berdiri tanpa ruku dan sujud. Tata caranya yaitu membaca niat, diikuti dengan 4 takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat Nabi, takbir ketiga membaca doa khusus untuk jenazah. Takbir keempat membaca doa penutup dan salam. Yang keempat, menguburkan jenazah. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi menghadap kiblat. Ada pula sunnah untuk membaca doa saat jenazah dikuburkan. Dari tanah kami ciptakan kamu, ke dalamnya kami kembalikan kamu, dan darinya kami keluarkan kamu pada waktu yang lain. Quran Surah Taha ayat 55. Ada pula hikmah penyelenggaraan jenazah. 1. Mengingatkan umat Islam tentang kematian sebagai hal yang pasti. Yang kedua, menjaga kehormatan sesama muslim. Yang ketiga, membangun kepedulian dan solidaritas. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perkawinan dan talak. Dalam Islam, merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita melalui akad nikah. Tujuan utamanya adalah menciptakan keluarga yang sakinah, tentram, mawaddah, penuh cinta, dan rahmah kasih sayang. Ada pula dasar hukum perkawinan. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 menyatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Syarat dan rukun nikah. 1. Calon suami dan istri. 2. Wali nikah dari pihak perempuan. 3. 2 orang saksi yang adil. 4. Ijab kabul yang sah dan jelas.
Sedangkan pengertian talak adalah penceraian dilakukan oleh suami dengan mengucapkan lafaz tertentu. Islam memandang talak sebagai solusi terakhir ketika hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Ada pula jenis-jenis talak. Yang pertama, talak raj'i, yaitu talak yang masih memungkinkan rujuk selama masa iddah. Yang kedua, talak ba'in, yaitu talak yang tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad baru atau setelah syarat tertentu. Yang ketiga, talak tiga, talak terakhir yang benar-benar memutus hubungan pernikahan. Ada pula hikmah perkawinan dan talak. Yang pertama, perkawinan mencegah perbuatan zina dan menjaga keturunan. Yang kedua, talak memberikan jalan keluar jika rumah tangga sudah tidak harmonis. Yang ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang zakat. Pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang mampu dan diberikan kepada golongan yang berhak. Zakat termasuk rukun Islam keempat. Ada pula jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah, yaitu dibayarkan menjelang Idul Fitri sebagai penyucian jiwa. Yang kedua, ada zakat mal, yaitu zakat harta yang mencakup emas, perak, penghasilan perdagangan, hasil pertanian, dan hewan ternak. Ada pula golongan penerima zakat. Zakat dibagikan kepada 8 asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba, sahaya, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Adapun hikmah zakat, yang pertama membersihkan harta dan jiwa dari sifat tamak, yang kedua membantu sesama muslim yang membutuhkan, yang ketiga mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Yang keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang puasa. 4. Pengertian puasa adalah ibadah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Adapun jenis-jenis puasa, yang pertama puasa wajib seperti puasa Ramadan, Qada, dan Kafarat. Lalu yang kedua puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, Arafah, Asyura, dan Syawal. Lalu ada hikmah puasa. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, melatih kesabaran dan pengendalian diri. Yang ketiga, menumbuh empati kepada orang miskin. Ada pula keutamaan puasa. Yang pertama, pahala puasa dilipat gandakan oleh Allah. Kedua, orang berpuasa akan masuk surga melalui pintu rayyan. 5. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang poligami dan apa sikap Anda terhadap orang yang poligami. Poligami adalah praktik seorang pria memiliki lebih dari satu istri dalam satu waktu, dengan batas maksimal 4 istri. Syarat poligami dalam Islam yaitu: yang pertama, suami harus mampu berlaku adil. Yang kedua, memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi seluruh istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan dari istri sebelumnya. Tanggapan saya yaitu netral terhadap poligami selama individu yang melakukannya memenuhi syarat dan bertanggung jawab penuh. Namun, jika poligami dilakukan tanpa keadilan atau kesiapan, saya rasa praktik tersebut tidak sesuai dengan esensi keadilan dalam Islam. Keenam, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang jual beli dan riba. Pengertian jual beli. Jual beli adalah transaksi tukar menukar barang atau jasa atas dasar suka sama suka. Islam sangat menganjurkan transaksi yang halal dan transparan. Sedangkan riba adalah tambahan yang diambil dari utang piutang atau jual beli yang bersifat zalim. Riba dilarang keras dalam Islam karena merugikan pihak yang lemah. Ada pula contoh praktik riba seperti bunga bank pada pinjaman, pembelian dengan sistem cicilan berbunga, penukaran emas atau perak dengan takaran yang berbeda. Ada pula hikmah larangan riba. Yang pertama, menghindarkan umat Islam dari penindasan ekonomi. Yang kedua, mendorong sistem ekonomi yang adil dan beretika.
Sekian dari apa yang saya dapat sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun saya bersikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.